Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal pada minggu kemarin, yaitu soal pertidaksamaan nilai mutlak. Soal yang pertama, nilai mutlak dari X kurang dari atau sama dengan 2. Bagaimana menyelesaikannya? Kemarin di YouTube sebelumnya sudah dituliskan ya rumusnya. Jika kamu ketemu soal seperti ini, kamu ingat lagi rumusnya. Jika nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka min A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Jadi X berada di antara min A sampai dengan A. Kita masukkan A di situ di soal 2. Kita masukkan ya. Jika nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 2, maka min A jadi min 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Soal nomor 2. Nilai mutlak X dikurangi 3 lebih besar dari 4. Nah, kalau ketemu soal seperti ini bagaimana? Di ruas kiri itu ada tanda mutlak, sedangkan ruas kanan adalah konstanta. Kamu ingat lagi kemarin rumusnya? Jika nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A, maka X lebih kecil atau sama dengan min A atau X lebih besar atau sama dengan A. Nah, di sini di dalam tanda mutlak itu X min 3. Kita ganti ya. X min 3 itu bukan variabel X, tapi itu adalah fungsi. Kita ubah variabel X ini. Nah, kita ubah jadi fungsi ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jika nilai mutlak fx, karena x min 3 itu merupakan fungsi ya, jadi kita ganti dengan fx. Nilai mutlak, jika nilai mutlak dari fx lebih besar atau sama dengan A, maka fx kurang dari atau sama dengan min A atau fx lebih besar atau sama dengan A ya, sama seperti contoh nomor 1. Bedanya kalau di nomor 1 itu X, kalau yang nomor 2 itu fx. Oke, setelah itu kita masukkan ke definisinya ya. Kita ganti fx-nya dengan X min 3, kemudian A-nya kita ganti 4. Jika nilai mutlak X min 3 lebih besar atau sama dengan 4, maka X min 3 kurang dari atau sama dengan min 4 atau X min 3 lebih besar atau kurang dari 4. Oh ya, karena di soal tandanya lebih besar, maka ini kita ganti juga lebih besar ya, menyesuaikan dengan soalnya. Nah, ini kita hapus sama dengannya. Kemudian ini juga kita hapus, sesuaikan dengan soalnya ya. Nah, setelah itu kita cari satu-satu. Oke, selanjutnya X dikurangi 3 lebih besar dari 4. Kita tulis di sini X dikurangi 3 lebih besar daripada 4. X lebih besar dari 4. Ini pindah ke ruas kanan jadi plus 3. X lebih besar dari 7. Jadi penyelesaian nilai mutlak X dikurangi 3 lebih besar dari 4 adalah X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 7. Soal nomor 3. Nilai mutlak 2 dikurangi X lebih besar dari nilai mutlak X dikurangi 4. Nah, ruas kiri dan ruas kanan bernilai positif karena nilai mutlak selalu bernilai positif. Karena bernilai positif, maka kita kuadratkan ya. Nah, kita kuadratkan ya. Nilai mutlak 2 dikurangi X dikuadratkan lebih besar dari nilai mutlak X dikurangi 4 dikuadratkan.
Nah, ini nilai mutlak bernilai positif, dikuadratkan juga bernilai positif. Maka nilai mutlak ini kita hilangkan ya. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian kita pindah ruas kiri semua ya. Jadi ruas kanan jadikan 0. Nah, seperti ini ya. 2 dikurangi X kuadrat. Kurangi X min 4 kuadrat. Jadi ruas kanan tadi pindah ke ruas kiri. Yang tadinya sini positif pindah ke ruas kiri jadi negatif. Maka di sini jadi 0. Nah, ini kan bentuknya seperti A kuadrat ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kamu ingat, ini rumus waktu SMP ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Yang jadi A itu apa? Nah, yang jadi A ini 2 dikurangi X. Dan yang jadi B, X dikurangi 4. Oke, ini saya tulis. Saya tulis ini sebagai A dan ini sebagai B. Kemudian kita masukkan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi A ditambah B kita masukkan. 2 dikurangi X ditambah X dikurangi B dikali A dikurangi B. Hanya tadi 2 dikurangi X dikurangi X dikurangi 4. Lebih besar dari 0. Oke, lanjut. 2 dikurangi 4 kita tulis. Nah, yang ini min X tambah X 0. 0 ini enggak usah ditulis ya, habis. Tinggal 2 min 4. Kemudian selanjutnya sebelahnya ya. 2 kemudian ini karena ada min atau dikurangi maka kita keluarkan kurungnya ya. Kurungnya hilang sehingga min X 2 dikurangi X. Kemudian min hilang kurungnya jadi min X. Kemudian negatif ketemu sama negatif 4 jadi plus 4. Lebih besar dari 0. Nah, kemudian 2 dikurangi 4 sama saja min 2. Kemudian ini 6 dapat dari mana? 2 ditambah 4. Min X artinya min 1, min 1, min 1X, min 1X. Jadi min 2X. Lebih besar daripada 0. Nah, kemudian ini bisa kita kalikan. Lanjut ya. Kemudian kita kalikan, min 2 dikali 6, min 12. Kemudian min 2 dikali min 2X sama dengan plus 4X. Nah, kemudian min 12 kita pindahkan ke ruas kanan ya, jadi plus 12. 4X lebih besar daripada 12. Masing-masing ruas dibagi 4. 4X dibagi 4X. Kemudian 12 dibagi 4, 3. Sehingga ditemukan variabel X-nya lebih besar daripada 3. Jadi penyelesaian dari nilai mutlak tersebut adalah X lebih besar dari 3. Nah, untuk nomor 4 sama dengan caranya nomor 3. Nomor 4, nilai mutlak 4X dikurangi 6 lebih besar dari 3X tambah 4. Sama ya dengan caranya nomor 3. Nah, nilai mutlak di sini ruas kiri dan ruas kanan ada nilai mutlaknya semua, dan selalu bernilai positif nilai mutlak itu. Maka kita kuadratkan. Seperti itu di baris kedua ya, kita kuadratkan karena bernilai positif, maka nilai mutlaknya kita hilangkan. 4X dikurangi 6 dikuadratkan, kemudian dikurangi 3X tambah 4 dikuadratkan lebih besar dari 0. Ruas kanan tinggal 0. Nah, kamu ingat rumus waktu SMP. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurangi B. A itu apa? A itu yang dalam kurung. 4X dikurangi 6. Yang B 3X ditambah 4. Kita masukkan A tambah B. Ya, A tambah B dikali A kurangi B. Ini ya, kita masukkan A-nya yang pertama 4X dikurangi 6. A tambah B 4X kurangi 6 tambah 3X tambah 4. Kemudian A kurangi B 4X kurangi 6 dikurangi 3X tambah 4. Kemudian kita gabung yang variabel dengan variabel, yang konstanta dengan konstanta. Variabel X dengan variabel X. 4X ditambah 3X sama dengan 7X. Kemudian min 6 ditambah 4, min 2.
Selanjutnya 4x dikurangi 3x jadi x. Kemudian min 6 dikurangi 4 jadi min 10, karena min dikali plus 4 jadinya min 4, min 6 min 4, min 10. Kita pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya tanda lebih besar kita ubah menjadi tanda sama dengan 7x dikurangi 2 dikali x dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, kita cari seperti biasa. 7x kurangi 2 sama dengan 0. 7x sama dengan pindah ruas ya, min 2 nya ke ruas kanan jadi plus 2, sehingga diketemukan x sama dengan 2/7. Selanjutnya x dikurangi 10 sama dengan 0, maka x sama dengan 10. Kita buat garis bilangannya. Oke, kita bikin garis bilangannya. X sama dengan 2/7 dan X sama dengan 10. Lebih besar mana? 2/7 dan 10? Ya, 10. Berarti 10 di ruas 10 di sebelah kanannya 2/7. Misalkan ya di sini. Kemudian di sini 2/7, yang di sini 10. Nah, tadi tandanya ada sama dengannya enggak? Lebih besar. Lebih besar itu tidak ada, berarti dia bolong. Nah, setelah itu kita uji coba. Jadi sebelum 2/7 itu ada angka 0, min 1, min 2 dan seterusnya. Kemudian di antara 2/7 ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah angka 10 ada 11, 12 dan seterusnya. Kita uji ke pertidaksamaan atau di soalnya. Misal kita ambil 0 ya. Kita ambil 0, kemudian kita masukkan ke persamaannya. Kita ujikan ke soalnya, kita masukkan x sama dengan 0. Nilai mutlak 4x dikurangi 6 lebih besar dari nilai mutlak 3x ditambah 4. Kita masukkan x-nya sama dengan 0 ya, seperti ini. Nah, 4 kali 0, 0. Kemudian hasilnya 0 dikurangi 6, min 6. Nilai mutlak min 6 itu 6. Selanjutnya di ruas kiri sama ya, x-nya kita masukkan 0. Nah, 3 kali 0, 0 ditambah 4, 4. Nilai mutlak 4, 4. Jadi 6 lebih besar daripada 4. Itu betul ya. Nah, kalau betul berarti jawaban. Tadi kita ambil x sama dengan 0 ya, karena jawaban kita arsir. Nah, biasanya kalau di sini arsir, ini jawaban, kemudian ini bukan jawaban dan jawaban. Seperti bisa dicoba. Kamu bisa mencobanya dengan kita ambil x di sini misalkan 1. Kemudian ini juga kamu bisa ambil x sama dengan 11. Kemudian dimasukkan ke pertidaksamaan. Jadi penyelesaian nilai mutlak 4x dikurangi 6 lebih besar dari nilai mutlak 3x ditambah 4 adalah, kamu perhatikan garis bilangannya ya. Jadi x kurang dari 2/7 atau x lebih dari 10, karena 10 ke kanan berarti lebih besar dari 10. Nah, apakah ini ada tanda sama dengannya? Tidak ada ya, karena di soal tidak ada, maka di sini juga tidak ada. Oke, paham sampai sini? Alhamdulillahirobbilalamin, pembahasan soal minggu kemarin sudah selesai ya. Saya koreksi itu kebanyakan ya dari kalian kesalahannya di nomor 3 dan 4. Kalau nomor 1, 2 insya Allah hampir semuanya sudah betul. Nah, anak-anak penilaian tugas, kalau di mapel saya itu kamu sudah mengumpulkan tugas, saya kasih nilai ya. Walaupun jawaban kamu itu salah. Karena kamu sudah berusaha untuk mengumpulkan, maka saya kasih nilai. Nilainya sama jika kamu mengumpulkan tepat waktu. Nah, saya harap setelah ada pembahasan ini kamu ulangi lagi ya, kamu ulang-ulang terus supaya kamu
lebih teliti, kemudian kamu bisa mengerjakan dengan betul. Nah, kemarin tuh kebanyakan salahnya di nomor 3 dan 4. Silakan kamu diteliti lagi ya. Diulang lagi, dikerjakan lagi. Oke, anak-anak. Pertemuan untuk minggu ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.